سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب الفضل والجود والخير آمين اللهم آمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam demi malam kita lalui, hari demi hari kita jalani. Malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang kita cintai ini di malam Jumat pertama daripada bulan Sya'ban, bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang khairu anhu katsirun minan nas, banyak orang-orang lalai daripada bulan Sya'ban, lalai daripada keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita semua Allah Ta'ala berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Allah Ta'ala sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan taufik, kekuatan dan kesempatan untuk memaksimalkan hari-hari, malam-malam, waktu-waktu di bulan suci Ramadan sesuai yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Bulan Sya'ban, bulan yang mulia yang mana di dalamnya terdapat banyak peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung di dalam Islam dan juga di dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah tahwilul qiblat, diubahnya kiblat. Dahulu Rasulullah SAW dan kaum muslimin selama lebih kurang 17 bulan 3 hari itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi dulu kiblatnya bukan Ka'bah, ya, kiblatnya dulu bukan Ka'bah di awal Islam itu. Selama berarti 17 bulan, setahun setengah lah ya, kurang lebih ya. Itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, ya, yang ada di Palestina sana. Ya, semoga Allah Ta'ala bebaskan Baitul Maqdis, Palestina daripada kejahatan orang-orang zalim. Amin. Allahumma amin. Makanya di situ di Madinah ada namanya Masjid Al-Qiblatain, Masjid dua kiblat. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi ketika Nabi dan para sahabat sedang sholat berjamaah, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Sedang sholat, turun menghadap Baitul Maqdis, turun perintah Allah untuk menghadap kiblat, langsung berputar balik arah menghadap kiblat. Dan juga di bulan Sya'ban, sebagaimana dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Al-Imam Al-Qastalani menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Ayat yang kita hafal, insya Allah semuanya hafal nih. Kalau tidak hafal, harus hafal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun di bulan Sya'ban. Masya Allah. Semoga lisan kita senantiasa basah dengan zikrullah, basah dengan selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi antara anjuran untuk amalan di bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ayyus-shawmi afdalu ba'da Ramadan, di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya Rasulullah,
puasa apa yang afdal setelah bulan suci Ramadan? Maka Nabi bilang, Shaumu syahri Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Ya. Makanya kita dianjurkan banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya. Terutama nanti di malam nisfu Sya'ban. Ya. Kenapa? Karena di situ adalah malam ardul a'mal. Amal kita diangkat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat catatannya. Ya. Jadi ardul amal ini diangkatnya catatan amal itu ada yang harian, ada yang mingguan seperti Senin Kamis. Makanya Nabi SAW itu kenapa suka puasa Senin Kamis? Kenapa? Karena pada hari itu hari diangkatnya catatan amal, dan Nabi SAW menyukai ketika amalnya dilaporkan kepada Allah Taala itu dalam keadaan berpuasa. Penting kita berpuasa nih, ya, apalagi yang bujang-bujang ini, ya, yang belum zuat, belum nikah, ini penting berpuasa. Ya. Untuk apa? Untuk mempersempit jalur masuknya setan. Ya, jadi setan itu masuk lewat apa nih? Jalur darah kita. Ya. Kalau berpuasa kan lemas kan? Ya, lemas. Dengan begitu, sedikit setan itu agak lemah untuk menggoda merayu kita. Ini penting sekali berpuasa untuk pemau syahwat, untuk menahan syahwat dan sebagainya. Maka penting untuk berpuasa, terlebih di bulan-bulan yang mulia seperti di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Taala berikan kita taufik, kekuatan untuk kuat berpuasa, ya, berpuasa. Bukan cuma tahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan hal-hal dari yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa artinya imsak, ya. Imsak, menahan. Secara bahasa menahan apa aja ditahan. Tahan syahwat, tahan tangan, tahan mata, telinga, tahan hati, semua ditahan. Tahan dari apa? Dari maharimillah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ba'dus salihin, aku enggak heran katanya. Aku enggak heran dengan orang rajin berbuat ketaatan, rajin ibadah, aku tidak heran. Aku tidak takjub katanya. Tapi aku takjub kepada orang yang dapat menjauhi dirinya daripada berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Ya. Coba tanya diri kita, begitu kan? Kita ini lebih mudah melakukan kebaikan daripada meninggalkan kejahatan, betul nggak ini? Betul. Ya. Insya Allah kita mau melakukan kebaikan mudah, tapi untuk meninggalkan kemaksiatan, kejahatan, kezaliman itu susah berat. Makanya beliau mengatakan takjub tengok, apalagi anak muda yang bisa menjaga dirinya, masya Allah. Ya. Salah satu nanti apa? Di hari kiamat, yang mana tak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada 7 golongan dalam hadis itu, dan namun dalam hadis lain ada banyak golongan. Salah satunya apa? Seseorang abdun nasya'a fi ta'atillah, seseorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya tak di sini enggak perlu jadi kayak wali juga. Maksudnya kerjakan kewajiban, ya. Salat, birrul walidain, kerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga akhlak, jaga adab, cukup. Dan juga seseorang pemuda, jadi digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan bangsawan. Ya. Bukan cantik aja ya, bangsawan juga. Maksudnya ini punya kedudukan di masyarakat itu. Apa katanya? Inni akhafullah. Aku ditakut sama Allah. Ada tak yang bisa kayak gitu? Ya. Ada yang bisa gitu. Semoga Allah Taala bisakan kita. Ya. Semoga Allah Taala bisakan kita. Nah, di dalam kitab ini Al-Mu'allif Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengajarkan kepada kita, setelah kemarin kita sedikit membahas tentang nafkah. Di sini kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan juga, ya.
Wa yajibu ala malikil 'abid wal bahaim nafaqatuhum wa an la yukallifahum min al-'amal ma la yutiqun. Kalau punya hamba sahaya, ya punya hamba sahaya, sekarang tak ada yang punya hamba sahaya, ya. Atau punya hewan, kambing, kerbau, sapi, ayam, jangan paksa hewan itu bekerja keras, ya. Bekerja keras, maksudnya tuh dipaksa dikerja rodi hewannya, kerbaunya, sapinya. Kalau ayam tidak mungkin ya, supaya kerja ayam. Kalau lagi kerjanya ya, malah mungkin kita yang dikerjai sama ayam, ya. Misalnya punya kerbau, punya sapi biasanya tuh dipaksanya kerja itu. Kasih makan dikit, ini nggak boleh. Ini termasuk perbuatan yang haram, ya, yang haram. Jadi perintahkan untuk al-ihsan, ya, berbuat kebaikan sama siapa saja, ya, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik dia manusia, binatang dan lain sebagainya, ya. Bahkan untuk menyembelih juga kita diperintahkan oleh Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian memotong hewan, ya, potonglah dengan potong yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafrata. Pisaunya tajamkan dulu pisaunya, jangan pakai pisau yang tumpul itu nyiksa, ya. Tajamkan pisaunya, ya, ambil ayam di belakang rumah, sembelih. Nah, ya. Jangan pakai pisau yang tak tajam, pakai yang tajam, ya. Nanti kalau pakai pisau yang tak tajam bisa jadi hukumnya haram, ya, walaupun dibakar ayamnya apa, tapi kalau haram jangan, ya. Begitu. Penting kita berbuat baik. Maka itu man la yarham la yurham. Yang enggak pengasih maka dia juga enggak dikasihi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayang kepada makhluk di bumi, ya. Kepada manusia apalagi, kepada hewan, kepada binatang. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, apa yang kita dapatkan? Yarhamkum man fis sama, yang di langit akan mengasihi kalian, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga Allah taala tanamkan dalam hati kita sifat kasih sayang, ya. Sifat kasih sayang kepada makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'ala az-zawjati ta'atu az-zawj. Di sini bahas lagi tentang apa? Kewajiban seorang istri menaati suaminya fi jami'i ma ya'muruha illa fi ma la yahil, ya. Selagi hal itu bukan perkara yang haram, maka istri wajib menaati suaminya, ya, wajib menaati suaminya. Kecuali kalau perbuatannya haram, ini tak boleh. Siapapun itu memerintahkan untuk yang haram, ya, kita juga akan diperintahkan untuk birrul walidain, taat kepada orang tua, ya. Kalau perintahnya itu hal yang haram, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada cerita kita taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi sang suami memerintahkan, menyuruh istrinya hal-hal yang tak berbau kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, maka dia wajib menaatinya. Hari ini Masya Allah, kita tengok di sana, bahkan tengok di medsos, yang mana seharusnya, ya, seorang suami ini menjadi menjadi benteng keluarganya, menjaga kehormatan, kesucian keluarganya, istrinya, anak-anaknya, tapi istrinya dibiarkan buka aurat, ya, dibiarkan keluyuran, dibiarkan interaksi bebas dengan yang bukan mahram. Ini berbahaya sekali, ya. Ini berbahaya jauh daripada syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla tasummu hadir illa bi idzni. Ini bahkan enggak boleh dia puasa. Misal punya istri waliyah, ya, Masya Allah, semoga dapat istri yang waliyah nih. Orang taat, kan? Punya istri yang solehah, ya, bukan tolehah, solehah. Istrinya tidak puasa sunnah nih. Sedangkan suaminya ada di rumah,
itu dia tak boleh puasa kecuali dengan izin suaminya, begitu. Saking pentingnya seorang istri tak kepada suami. Padahal kan puasa kebaikan atau bukan? Kebaikan kan? Ketaatan. Ya. Dia mau puasa sunnah, kalau puasa wajib beda lagi. Ini suaminya yang geblek nih, kalau tak boleh. Kalau istrinya tak puasa wajib tak boleh. Ini suaminya ada di rumah, dia tak puasa sunnah. Puasa itu izin dulu sama suaminya. Ya, izin dulu sama suaminya. Wa alla tasum wa huwa hadir illa bi idzni. Ya. Kemudian bahkan ini di sini dalam kitab Az-Zawajir, inna sawmaha wa huwa hadir bi ghairi ridha min al-kaba'ir. Bahkan seorang istri yang puasa sunnah di rumahnya, sedangkan suaminya ada di rumah, suaminya nggak ada izin, nggak ada ridho, maka itu termasuk dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil lagi, termasuk dosa besar. Berpuasa padahal. Jadi memang kita beragama ini bukan ikut ego kita, bukan ikut ego kita. Nabi sabdakan, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'izni wa la ta'zan fi baitihi illa bi'izni. Itu hadisnya. Zada Ahmad illa Ramadan. Ya. Begitulah ketentuan syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur muasyarah kita, mengatur muamalah kita, mengatur ubudiyah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sehingga tidak ada hak-hak yang terabaikan, tidak ada hak-hak yang terzalimi. Ya. Itulah bagaimana kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang maksiat, ketaatan saja yang berupa kayak tadi puasa sunnah tanpa izin suaminya, itu termasuk dosa besar. Bagaimana dengan kejahatan, kezaliman yang dilakukan di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita untuk senantiasa menerima kebaikan, cinta kepada kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan termasuk orang-orang yang menyebarkan kebaikan itu sendiri dimanapun kita berada, sehingga kita termasuk ahlul khair di sisi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يسال القول منا ويكون ثنانا. لا كنا حبا في الصغائر كالدعاء لمدح صفوة ربنا وحدانا. وإن ابتزلنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا بهذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. آلنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين رضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من مدى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت ترانا ولقد نجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا.
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهدى واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح الركبان يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله وحركت به الصلاة صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى كل الصحابة رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا العظيم المستعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.